Kalau pemirsa pernah berkunjung ke Samarinda dan memilih perjalanan darat dari kota Balikpapan, sudah pasti akan melintasi ruas jalan yang di kanan kiri diapit lebatnya hutan. Dan salah satu kawasan yang dilalui adalah Bukit Soeharto. 2 tahun lalu, Bukit Soeharto kembali menjadi perbincangan setelah pemerintah memasukkannya sebagai salah satu calon ibu kota negara. Belakangan, wilayah seluas 27.000 hektar itu tidak masuk kualifikasi karena tanahnya bekas pertambangan batu bara. Tidak saja menarik berkat penamaan yang mengambil nama Presiden kedua RI, Bukit Soeharto juga sohor karena cerita mistis yang beredar dari mulut ke mulut. Selebritas yang on the weekend siang ini mengisahkan kembali. Papan penunjuk tertogok di pinggir jalan ketika kita akan memasuki Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Kawasan seluas lebih kurang 61.000 hektar berada di 2 wilayah, Kecamatan Loa Janan Kutai Kertanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Panajem Pasir Utara, Kalimantan Timur. Penamaan rimba belantara itu sebagai Bukit Soeharto dikukuhkan sendiri oleh Bapak Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, ketika melakukan perjalanan darat dari Balikpapan ke Samarinda dalam sebuah kunjungan kerja tahun 1982. Saat itu pula, statusnya ditingkatkan menjadi hutan lindung. Sebelum ditetapkan sebagai hutan lindung, dahulunya Bukit Soeharto ini merupakan kawasan tambang batu bara. Karenanya, hutan gundul dan kerusakan lingkungan terjadi di banyak tempat. Pada tahun 1990-an, Presiden Soeharto menginstruksikan kepada Departemen Kehutanan dan seluruh pemegang hak pengelolaan hutan di Kalimantan Timur untuk melakukan reboisasi. Semenjak distatuskan sebagai Taman Hutan Raya, Bukit Soeharto menjadi tujuan rekreasi alternatif masyarakat. Tidak saja alam yang indah dan udara sejuk, hutan di Bukit Soeharto menyimpan kekayaan flora dan fauna. Berbagai jenis hewan hidup berdampingan dengan aneka tumbuhan. Namun, di balik keindahan itu, sudah menjadi rahasia umum kalau Bukit Soeharto menyimpan cerita mistis dan menyeramkan. Serangkaian kejadian horor acap menimpa pengemudi maupun warga yang melintas. Yang sering terjadi adalah orang hilang atau salah arah, serta makhluk gaib yang menampakkan diri, entah berdiri di pinggir jalan maupun menjuntai di batang pohon. Saya melihat memang bukan hanya kita yang merasakan kejadian aneh itu, banyak juga para penumpang atau driver atau orang-orang yang berkunjung ke kota Samarinda atau dari Samarinda berkunjung ke daerah kota-kota tersebut atau Bontang atau Balikpapan. Ya, saya mengalami seperti udara yang dingin sekali ya. Pada saya selalu ke malam hari ya perjalanannya, itu sampai ke sumsum tubuh kita. Bahkan saya dibilang oleh si driver tersebut, coba buka kaca dan coba beda aroma yang kita bisa alami, yang bisa rasakan pada saat kita berada di sekitar bukit tersebut. Saya coba buka dan itu aromanya memang ada aroma harum yang menyengat bahkan luar biasa. Jauh sebelum dinamakan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kawasan ini sebenarnya sudah terkenal karena keangkerannya. Konon, kejadian mistis itu berawal dari kerja paksa atau rumusa yang dilakukan zaman penjajahan Jepang. Tentara Jepang memaksa penduduk pribumi bekerja siang malam untuk menyelesaikan jalan. Pekerja yang dianggap sudah tak berguna karena keletihan disiksa sampai meninggal. Jenazahnya dibiarkan tergeletak di pinggir jalan atau dicampakkan ke dalam hutan. Dari sini, cerita horor dimulai. Arwah korban penasaran dan mulai mengganggu. Makhluk ini mendiami dan bersemayam di pohon-pohon yang banyak tumbuh di hutan itu, seperti akasia, sengon, johar, sungkau, dan mahono. Karena siapa sih yang berani masuk hutan? Kalimantan itu memang yang dinamakan Kalimantan ya, itu luas, amat sangat luas. Kadang kita ke kota lain,
kayak dari Palangkaraya ke Samarinda itu nggak bisa ditempuh dengan darat. Kita harus lewat pesawat atau lewat laut ya. Karena kenapa? Itu masih hutan semuanya, hutan belantara. Jadi kalau rumusan seperti itu ya, itu memang kerja paksa karena mereka akan membuat jalan, akan membuat apa dengan kerja rodi ya, kerja paksa. Dengan kerja paksa kalau mereka sudah lemas, sudah ini, mereka bukan ngobatin tetapi justru malah dibuat mampu sekali. Peristiwa mistis tak berhenti dan membuat masyarakat percaya kalau makhluk astral yang tinggal di Bukit Soeharto adalah arwah pekerja Rumusa. Pernah pada saat pengerjaan dan pelebaran jalan, ratusan pekerja diserang penyakit malaria dan kuning secara tiba-tiba. Tak sedikit pula yang meninggal bersebab kecelakaan yang tak wajar. Cerita-cerita lain juga ada tentang pekerja paksa tentara Jepang ya. Dan ada banyak hal-hal aneh yang sering didengar, bahkan kecelakaan itu juga membuat hal yang aneh karena kecelakaan itu terjadi sering banget di sana. Itu dalam satu minggu itu aja bisa sampai berapa kali tabrakan. Mengapa? Karena jalannya kecil. Angker juga banyak cerita dan saya juga pernah mengalaminya, sempat lewat ke sana. Itu memang suasananya agak sangat kadang-kadang bulu-bulu kriuk berdiri gitu karena sepi banget. Meski tak tercatat secara resmi, cerita masyarakat menyebutkan sudah tak terhitung banyak yang menjadi korban karena kecelakaan di sepanjang jalan raya Bukit Soeharto. Secara logika, kecelakaan itu mungkin saja penyebabnya. Entah berkendara tidak hati-hati dan ngebut, tidak fokus dan hilang konsentrasi, berkendara dalam keadaan hujan yang sangat lebat, ditambah lagi dengan penerangan yang sangat minim. Namun, dari aspek spiritual dan supranatural, kecelakaan ini mengandung dimensi goib. Ya, kalau di sana sih memang serem banget ya. Terutama pada malam hari menjelang maghrib. Itu udah kayak orang berteriak-teriak, orang ini. Itu otomatis yang jual jagung bakar apa-apa udah tutup ya. Tetapi banyak juga orang yang hunting, yang penasaran, pengen tahu, ya monggo silakan. Dari kisah yang sering didengar dari masyarakat, suasana Bukit Soeharto menjelang sore sangat gelap dan mencekam. Sering terdengar suara mengerikan, seperti suara orang berteriak meminta tolong atau merintih kesakitan. Beberapa orang yang nekat melintas sering tak terdengar kabarnya karena hilang di telan hutan. Kalaupun ada yang selamat, rata menjadi lupa ingatan atau gila. Cerita ini seperti membenarkan dugaan kalau Bukit Soeharto selalu meminta tumbal. Jadi sekarang ini yang mengerikan adalah kalau kita jalan di lepas mau maghrib, mau menjelang malam. Apalagi kalau malam jangan coba-coba deh ya. Kalau nggak mau kesurupan. Karena penampakan ini sangat luar biasa mengerikan. Tentu tak sepenuhnya mengandung kebenaran. Namanya juga hal goib dan berasal dari dimensi lain. Meski kenyataan yang terjadi begitu adanya, sebaiknya menyerahkan semua kepada Sang Pencipta. Begitu pula Bukit Soeharto, sebuah kawasan yang begitu luas, memiliki sisi mistis dan juga misteri. Mistis karena begitu banyak orang mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat bulu kuduk merinding, dan juga cerita-cerita seram tentang dulu ada Romusa, pembunuhan bahkan bunuh diri. Masih ingat bagaimana cerita bunuh diri seorang Mikhail de Guzman yang jatuh dari helikopter, seorang yang telah menggegerkan dunia dengan peristiwa emas senilai 6.200 ton
Itulah yang membuat Bukit Soeharto begitu sangat terkenal. Makanya kita bersyukur bukit itu termasuk kawasan ibu kota yang akhirnya akan membuat sesuatu yang lebih rasional, sesuatu yang lebih sehat secara akal. Kita tentunya assalamualaikum, permisi, silaturahmi lah, ya. Silaturahmi seyogianya kita masuk ke alam lain. Jadi biar kita ini tidak bermasalah dan kita tentunya berbekal dengan agama. Kalau kita tidak ada berbekalnya, kalau sudah kita diliatin, kita mau nyebut apa coba? Tolong, siapa yang nolong? Di sana juga nggak ada orang, semua orang juga pada takut gitu loh. Hal lain yang bisa diambil pelajaran adalah soal adab dan perlakuan manusia kepada alam sekitar, terutama hutan rimba. Seperti diketahui, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto itu memiliki flora dan fauna yang sangat melimpah. Mereka memiliki hak untuk hidup dan dilindungi. Siapapun yang mengunjungi Tahura Bukit Soeharto selayaknya mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Teman-teman, kita bersyukur kepada pemerintah sekarang, mereka bisa membantu untuk membuat jalan tol yang saat ini bisa dipakai untuk yang beberapa minggu lalu sudah diresmikan oleh Pak Presiden kita, dan ini merupakan salah akses yang juga sangat membantu untuk kita tidak melewati dari kawasan itu lagi, seperti itu. Makanya dalam Islam kita diajarkan sebuah doa bila melewati daerah-daerah yang seram. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut namamu ya Allah, di mana tidak ada yang memberi madarat, tidak ada yang bisa membuat kita celaka kecuali Allah lah yang telah memberikan kepada kita akibat dari apa yang kita lakukan. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Itulah Bukit Soeharto, dan kawasan manapun yang kita akan datangi, yakinkan kita akan aman, tidak akan celaka, dan selalu memohon dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali semua kejadian mistis itu adalah bentuk lain dari kemarahan alam kepada keserakahan manusia yang tanpa henti mengeruk tanah, menebang kayu, menggunduli hutan, dan merusak ekosistem maupun tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Jangankan makhluk goib, arwah Presiden Soeharto saja akan ikut marah kalau melihatnya.